Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khayatul Qur'ani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh motivasi dalam proses belajar. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Motivasi itu tidak hanya berbentuk kata saja, tetapi juga dorongan yang kuat dari dalam individu itu sendiri. Motivasi biasanya berasal dari harapan untuk mendapatkan suatu hasil. Motivasi juga dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Dengan adanya motivasi, seseorang bisa dengan semangat atau antusias dalam mengerjakan sesuatu, baik itu hal positif maupun negatif. Selanjutnya ialah ciri-ciri orang yang memiliki motivasi. Yang pertama ialah tekun dalam menghadapi tugas. Biasanya, orang yang memiliki motivasi yang kuat pasti akan rajin dalam menghadapi tugas. Yang kedua ialah tidak lekas putus asa. Setiap orang yang memiliki motivasi pasti tidak akan menyerah dan akan terus menggapai tujuannya. Yang ketiga adalah lebih senang bekerja mandiri. Yang keempat, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Yang kelima, tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. Adanya motivasi akan membuat seseorang menjadi berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Apa saja pengaruh motivasi terhadap siswa? Yang pertama ialah menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga bisa berfungsi sebagai penggerak. Maksudnya ialah memberikan kekuatan seorang individu dalam mengerjakan suatu tindakan. Seseorang yang sudah termotivasi biasanya akan menentukan usaha apa yang nantinya harus ditempuh supaya tujuan yang diinginkan semakin cepat diraih. Yang kedua ialah menyeleksi perbuatan. Maksudnya di sini ialah seseorang yang sudah tertanam motivasi di dalam dirinya juga akan melakukan usaha tertentu pada saat akan melakukan tindakan demi meraih hasil yang diinginkan. Dengan begitu, motivasi juga berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu seseorang individu dalam membuang perbuatan yang tidak berhubungan dengan tujuannya. Yang ketiga adalah menentukan arah yang ingin diraih. Motivasi juga bisa berfungsi menjadi pengarah, artinya motivasi bisa menggambarkan arah kepada aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu yang sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Dalam konteks ini terdapat dua jenis arah yang dapat diraih, yaitu arah positif atau arah negatif. Upaya guru dalam membangkitkan motivasi belajar. Apa saja usaha guru agar dapat memberikan motivasi kepada siswa? Yang pertama ialah guru sendiri harus memiliki antusias mengenai pelajaran yang diberi. Kedua ialah menciptakan suasana yang menyenangkan untuk siswanya agar kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah menghargai pekerjaan murid. Lalu yang keempat, usahakan agar anak-anak turut serta dalam pelajaran. Maksudnya di sini adalah anak-anak harus menjadi aktif dalam setiap kegiatan. Yang kelima adalah memberikan pujian atau hadiah. Ini lebih berhasil daripada hukuman atau celaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.